Sejarah Kalimantan. Kalimantan Selatan dua suku. Ya. Dua suku artinya Madura sama Dayak. Perang antara dua agama. Berbunuhanlah jadi yang nyata dan fakta. Tumpahan darah. Ya. Sekarang bukan tumpahan darah, ada 2 hektar. Berapa itu? 2 juga. Ada 2 agama. Kalimantan Barat. Ya. Suatu melambangkan cerita pohon yang terbakar di suatu kelapa sawit. Yang duduk sekarang presiden. Satu pintu. Malaysia dulu jadi budak lah kelapa sawit itu. Masalah kelapa sawit. Dan jadilah pagar juga. Pagar lokasi pencarian ikan yang nyata dan fakta. Malaysia dulu bergabunglah dengan Arab Saudi. Jadilah raja sama raja ketemu raja. Itu cerita jalur saya dulu. Ya. Jadilah seorang anaknya juga di sana. Menaham saham ternyata gagal semuanya. Kosong. Ekonomi kosong. Yang fakta. Jadi sekarang itu tidak ada pertumpahan darah. Yang ada itu fakta aja, politik. Politik. Asap adalah melambangkan bahwa Adam sudah dikenal. Tidak mungkin asap itu merusak diri kita. Asap rokok tidak mungkin merusak diri kita. Awan putih. Jadi ada 2 agama di sana, di Kalimantan Barat. Tidak ada lagi sebuah tempat sholat dan tempat apa ibadah kamu. Itu warisan yang terbesar nanti. Warisan terbesar itu diberikan kepada 2 kehidupan. Kehidupan yang tidak mampu di dalam suatu rumah. Itulah warisan yang ditinggal. Warisan yang tidak ditinggal adalah rumah tangga, rumah sendiri. Jadi tidak ada pajak-pajak lagi, cuma pajak PBB yang nyata. Tidak ada lagi seperti mengeluarkan zakat harta. Zakat harta itu tidak ada. Cuma zakat harta itu kita dalam diri duduk di dalam rumah. Zakat harta itu adalah suatu makanan kita sendiri, tempat kursi duduk kita sendiri yang tidak bergerak. Kalau mobil bergerak karena memakai suatu jalanan yang fakta. Pajak. Tanpa pajak kita tidak bisa membangun jalanan yang nyata. Perbaikan jalan yang nyata. Karena tukang sapunya lantai. Lantai jalanan. Siapa yang nyapu jalanan kalau tidak digaji dengan pajak yang nyata dan fakta? Nah, di situ. Polisi hanya tahu di dalam diri dalam suatu SIM, mobil, ya, dan SIM itu. Tentara berjuang di dalam perjuangan di dalam hutan yang nyata. Jatuh kepada Papua. Papua itu adalah suatu dulu memilih saya yang nyata dan fakta. Sampai dia mau masuk ke Indonesia lagi, tapi dibodohin sama Jokowi, ya kan? Sampai Papua artinya mau baik ternyata salah, ya kan? Disitulah semuanya itu politik. Tidak ada, saudaraku. Apakah itu hutan terbakar? Contohnya di Amerika aja biasa aja tuh. Nggak ada sesak napas. Ya kan? Yang lain kan ada tuh sesak panas, iya. Yang nyata dan fakta. Tidak ada mendustakan bisa menyesak napas. Dulu napas ozon mau habis. Tidak ada, bohong. Kita jangan percaya bisa merusak pernapasan kita. Karena kita salah sangka lagi. Kita mengenal bahwa pohon itu yang dibakar itu karena keserakahan suatu dalam negara itu. Dalam kelapa sawit. Yang nyata adalah suatu minyak yang nyata dalam diri kita. Jangan sampai kita seperti
minyak bumi yang kita kuasain, akhirnya perang di sana, di Arab sana perang. Masalah minyak bumi aja, akhirnya berebut tata dan jabatan kursi yang nyata dan fakta. Mau merebut kursi kedudukan di Mekah, ya, yang sudah salah direbutkan. Kalau kita di Indonesia, derum di pinggir jalan, artinya minta-minta, ya, minta-minta untuk bangun masjid yang nyata dan fakta, ya. Itu gunung. Jadi kita itu kalau penapasan sesak tidak, saya jamin tidak, 100% tidak. Kalau kita salah dengan sesak penapasan, MKG, ya, perkiraan cuaca itu ikutin itu saya, ikuti cuaca saya. Semuanya itu di HP saya itu cuaca, ya. Saya sering menolak cuaca itu yang nyata dan fakta. Kalau dia panas, saya bikin hujan. Kalau dia bikin hujan, saya bikin tidak hujan. Karena apa? Melawan suatu ilmu komputer, ilmu teknologi. Karena ilmu teknologi itu kita lawan dengan fakta. Meramalkan segala gempa ternyata lepas. Yang nyata dan fakta. Gempa itu urusan dirimu yang nyata dan fakta. Mau saya jelaskan? Bagi yang percaya, tempatmu tidak gempa, tempatmu tidak ada musibah. 2. Ibu dan ayah kandungmu. Ayah kandungmu di bumi, ibumu seperti langit yang biru nutupin. Setelah itu kamu yang putih. Semuanya meliput putih seluruh alam, tapi bukan meliput matahari, tapi meliput awannya putih. Birunya ditutupin, berarti kamu bertanggung jawab dengan ibu kandung kamu sendiri. Ya, seperti perut ibu itu dilapis, berarti kamu di dalam bumi ini yang nyata dan fakta. Itu semuanya, kuncinya itu aja. Kamu boleh cerita, aku ngerti. Tapi kalau kamu, seluruh alam semesta ini, tidak ingat kedua orang tuamu, detik dan menit, percuma. Ingatlah makan kamu, supaya kamu jangan diganggu dia. Karena dia mencari suatu kesalahan dia yang dulu. Bukannya ibadah, bukannya betapa, dan bukannya menghayal ke atas itu. Cuma melihat bahwa alam itu yang nyata sekarang, yang fakta. Tidak ada bisa merusak diri kita dengan asap yang nyata. Saya berokok aja 1 suap 7 hari, tidak ada masalah. Kontrol sama teman saya dokter, poli dalam, tidak ada masalah. Jantung bagus saja, bersih. Karena jantung, kita memakai jantung adalah suatu salah. Karena dia tuh ibaratnya jantung ini cuma mengompa kehidupan kita. Mengompa suatu napas kita, suatu aliran darah kita. Itu mengompa. Jangan sampai jantung tidak mengompa lagi, akhirnya buntu. Akhirnya alat teknologi masuk ke dalam sini. Dalam alat kecil betul masuk. Dalam urat masuk. Membuka saluran jantung. Sudah saya tahu. Soalnya saya teman saya dokter poli dalam. Jadi saya pernah lihat. Jadi lewat urat masuk kecil. Dia membuka suatu jantung. Bukalah jantung itu, terbuka. Baru napas itu agak segar dalam diri kita. Itulah artinya. Jangan salahkan napas, karena napas itu tahu baik dan buruknya kita dalam diri. Terima keadaan kita. Kalau kita terima, jangan seperti asap cerita kita aja, asap debu. Seperti Islam yang nyata. Pertama dia pakai air, habis itu dia pakai debu. Padahal kan dia bilang menghilangkan debu di dalam diri, kotoran. Kenapa dia pakai debu kursi yang nyata dan fakta? Makanya dia lupa, hidung dia kan ngisap debu. Debu yang nyata. Akhirnya debu perut yang dipakai di dalam suatu hewan itu. Namanya itu makhluk. Jadilah dia segala tulisan dia. Jin lah, setan lah, orang gaib lah. Karena dia sendiri yang berucap. Bukan diri kita yang berucap. Karena diri sendiri merasa agung, ain dihantuin. Rata-rata ulama dan ustadz rata-rata takut dengan hantu. Hantu itu artinya hantu diri sendiri, bukan kita. Jadi kita tuh terbayang dengan gambaran diri kita sendiri. Tidak ada kesalahan lagi, hanya kebenaran dan keadilan dan kebijakan. Setiap manusia tidak boleh menyentuh badan kita. Karena badan kita ini adalah suatu roh-roh yang nyata yang kita makan.
Jangan disakitin, semua itu adalah kesalahan di dalam makan diri kita sendiri. Kalau makan kita murni, baik dalam diri kita, sempurnalah diri kita dengan tangan kita 10. Mencari makan yang benar, bukan mencari makan yang salah. Salah itu artinya bukan hak kita ambil, itu hak orang. Apabila orang itu sakit hati, jatuh matanya, air matanya, jadi saksilah. Di dalam akal itu, akal yang tunggal. Akal kesempurnaan diri dalam diri. Tidak ada lagi akal selain akal perbaikan. Jangan mengakali manusia, tapi menghidupkan manusia yang nyata dan fakta. Setiap manusia mempunyai ingin niat dalam dirinya, karena dalam dirinya itu dalam satu saksi, korban sapi sekarang menangis karena sudah tahu bahwa kebenaran itu ada, tapi tidak pernah disampaikan, tapi ditutupin supaya dalam diri kita bagus. Nanti jangan sampai penyakit kulit di dalam patwanya, jangan sampai sakit kuku. Kuku itu mencuri, ya kan? Sakit kulit itu dirimu sendiri yang salah mengucapkan dalam agamamu. Jadi kamu tuh makan pun tidak terima kasih, dianggap itu biasa aja. Ya kan? Masuk di WC juga ada bacaannya bilang ya. Memang kotoran itu sudah dibuang, berarti sudah racun dalam diri kita. Tapi kita jangan mengucapkan dalam itu ada setan, ada hantu. Akhirnya di sini pecah. Koma orang sering jatuh di sini, belakang. Digambarkan itu masih banyak tuh. Waktu saya belum cerita tuh banyak tuh. Klapuk, koma. Setiap orang, itu yang kebanyakan Tenghu, Cina, jatuhnya sini. Di WC, tuanya. Bak, langsung koma. Itu. Islam teman saya Buddha dari ilmu kuantum, tapi Islamnya duduk yang benar dan fakta. Duduk antara Islam dan fakta. Dia Hindu, saya Buddha. Tapi yang lain itu temannya saya buat Islam itu kayak lupa. Memang saya lupa. Dia yang lupa saya, tapi saya senang karena saya itu menutupi diri. Tidak mau cerita seperti yang fakta. Jadi apapun saya tidak pernah cerita di sama ini karena sudah habis di Samarinda ini. Kebenaran itu. Ya. Baik dan buruk jangan seperti Isra Nur, gubernur yang menipu dengan Jokowi, ya. Akhirnya melupakan semuanya. Ya kan? Dulu mau dibukakan tapi acara itu yang bukakan Tribun. Tribun yang bukakan, Tribun sampai gini. Kalimantan bisa dibangun tinggi, memang bisa dibangun tinggi. Alga yang paling empuk, bukan seperti pasir yang nyata. Biar gedung tinggi, apapun tidak pernah goyang. Buktinya pernah gempa, itu swalayan di Ramayana, hotel, itu tidak pernah goyang tuh. Tetap aja berdiri kokoh. Makanya suatu gempa itu adalah suatu gabut yang nyata. Gabut itu adalah suatu alga yang nyata. Makanya di Kalimantan itu dikatakan gabut adalah suatu alga yang nyata dan fakta. Tidak bisa menahan gempa. Gempa tidak bisa menghancurkan di atasnya bumi. Tapi kalau gabut, memang kalau kita salah, habis semuanya. Terbakar. Tapi terbakar itu bukan merusak asap diri kita, nyata dan fakta. Kalau teman-teman di Kalimantan Timur, kalau itu merusak diri kita, merusak pernapasan, itu dokter-dokter yang dokter-dokter yang salah di dalam dirimu. Makanya kamu dalam hayalan itu salah. Apa bedanya di atas yang jatuh ke bawah bumi, bukannya udara? Tidak ada tuh, biasa-biasa aja, tenang hidupnya. Tidak pernah ada kerusuhan, tidak pernah. Paling kalau dia salah melangkau, baru merah nyala ke bawah. Itu teman-temanku, tidak ada asap tuh ganggu dalam pernapasan kita. Bohong tuh.